Selamat datang di media pembelajaran administrasi pajak. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengisian SPT PPh Badan Formulir 1771. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama itu adalah pengertian SPT PPh Badan, yang kedua fungsi SPT PPh Badan, yang ketiga bentuk dan jenis SPT PPh Badan, yang keempat batas waktu pelaporan, dan yang kelima cara pengisian SPT PPh Badan. Baik, langsung saja kita menuju ke pembelajaran atau materi yang pertama, pengertian SPT PPh Badan. Surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan merupakan suatu formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran PPh, objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, serta harta dan kewajiban. Nah, fungsi dari SPT PPh Badan ini bagi wajib pajak adalah di mana SPT PPh Badan ini digunakan sebagai sarana untuk melaporkan. Jadi, apa yang dilaporkan? Yang pertama, perhitungan pajak yang sebenarnya terutang. Kemudian yang kedua, setelah kita menghitung pajak, kita harus melaporkan apakah sudah melakukan pembayaran atau pelunasan pajak selama tahun pajak itu. Kemudian yang ketiga, yang kita laporkan adalah penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Dan yang keempat adalah kita melaporkan harta dan kewajiban dan penyetoran dari para pemotong atau pemungut pajak PPh Badan dalam satu masa pajak. Nah, SPT PPh Badan ini khusus untuk PPh Badan, jadi bentuknya itu dapat berupa kertas atau formulir, maupun berupa ESPT, di mana sekarang pemerintah kan sedang gencar-gencarnya memberikan pelayanan yang cepat, mudah dalam pelaporan maupun pembayaran pajak. Jadi, kalau pada tahun-tahun sebelumnya, pelaporan pajak itu menggunakan formulir berupa kertas yang harus diisi secara manual. Namun sekarang sudah ada berbagai jenis aplikasi yang memudahkan kita untuk melakukan pelaporan pajak. Salah satunya yaitu ESPT. Nah, ESPT ini adalah sebuah bentuk digital yang dapat disampaikan dengan media digital atau yang informasinya dapat disampaikan melalui jaringan komunikasi data. Atau dengan kata lain kita menyebutnya SPT online. Jadi dalam SPT dalam jaringan. Nah, kalau zaman dulu kan seperti ini bentuknya, kita isi secara manual. Namun sekarang semua ini kita isi secara online. Kemudian jenis SPT tahunan PPh Badan itu ada dua, karena wajib pajak badan itu kan ada wajib pajak badan dalam negeri, ada juga wajib pajak badan luar negeri yang melakukan pembukuan dengan mata uang asing. Jadi formulirnya ada dua, formulir 1771 untuk wajib pajak badan yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang rupiah dan bahasa Indonesia, dan yang kedua formulir 1771 dolar yang digunakan untuk wajib pajak badan yang menyelenggarakan pembukuan dengan mata uang dolar Amerika Serikat atau dengan keterangan menggunakan bahasa Inggris. Ini untuk perusahaan yang sudah multinasional. Nah, kemudian di dalam SPT itu paling sedikit memuat beberapa informasi tentang yang pertama pasti ada identitas wajib pajak. Identitas itu bisa berupa nama, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan alamat wajib pajak. Kemudian pada SPT akan tertera jenis pajak yang dibayarkan, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, dan tentu saja ada tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Kuasa wajib pajak itu maksudnya seandainya wajib pajak tidak bisa menandatangani atau melaporkan, diberikan kuasa kepada orang lain. Kemudian SPT tahunan itu selain berisi identitas wajib pajak, di dalamnya itu juga berisi data-data yang harus kita laporkan. Kan di sini kita melaporkan bagaimana penghasilan, bagaimana perhitungan laba sehingga menghasilkan pajak terutang. Jadi di dalam SPT itu kita lampirkan semua data-data yang mendukung perhitungan PPh Badan. Nah, data-data itu ada peredaran usaha, jumlah penghasilan, kemudian jumlah penghasilan yang merupakan objek pajak,
terus ada penghasilan yang kena pajak, pajak yang terutang, terus apabila kita pernah melakukan pembayaran pajak sebelumnya itu namanya ada kredit pajak. Kemudian kalau kita lebih bayar, kurang bayar juga dicantumkan di sana. Kemudian jumlah harta dan kewajiban juga dicantumkan di sana. Dan ada juga data-data yang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha si wajib pajak. Jadi data-data ini semua harus dilengkapi di dalam formulir SPT 1771. Kemudian jenis pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak badan itu ada 2 jenis pajak. Jadi yang pertama itu PPh. Kalau PPh ini kan kaitannya dengan penghasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemudian pajak pertambahan nilai ini kaitannya dengan transaksi jual beli, baik berupa jasa maupun berupa barang yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kemudian kedua jenis pajak ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Untuk pajak penghasilan, itu yang harus dilaporkan di dalam SPT PPh Badan adalah PPh pasal 21. Jadi kalau perusahaan melakukan pemotongan pajak terhadap gaji karyawan, itu harus dilaporkan di dalam PPh ini, di dalam SPT ini. Kemudian PPh pasal 22, ini kaitannya dengan belanja yang dilakukan yang berkaitan dengan produk-produk dari pemerintah. Kemudian PPh pasal 23 kalau misalnya ada jasa, penggunaan jasa. Kemudian PPh pasal 25 apabila ada angsuran pajak. PPh pasal 26 ini untuk penghasilan dari pihak luar negeri. Kemudian PPh pasal 29, PPh pasal 15, dan PPh final pasal 4 ayat 2. Jadi semua jenis-jenis PPh yang dibayarkan oleh perusahaan yang sudah disetorkan itu harus dilaporkan di SPT tahunan Form 1771. Nah, kemudian yang kedua adalah yang dilaporkan di dalam SPT ini ada pajak pertambahan nilai, yaitu pemotongan pajak atas transaksi barang dan jasa di Indonesia. Jadi kalau perusahaan melakukan pembelian barang itu ada dikenakan PPN masukan, kemudian kalau dia menjual barang itu ada dikenakan PPN keluaran. Jadi itu nanti juga dilaporkan, baik barang maupun transaksi yang berkaitan dengan barang maupun dengan jasa. Kemudian PPN atau pajak penjualan barang mewah, yaitu pemotongan pajak atas produk yang dianggap bukan kebutuhan pokok atau umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Ini dilaporkan apabila terdapat transaksi yang berkaitan dengan barang-barang mewah. Jadi harus bayar PPN BM. Nah, ini jenis-jenis pajak yang harus dilaporkan oleh wajib pajak badan. Kemudian selanjutnya, batas waktu pelaporan SPT PPh wajib pajak badan. Jadi, setelah kita melakukan pembayaran, kan kita punya kewajiban untuk melaporkan pembayaran pajak tersebut. Nah, batas waktunya adalah paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Menurut ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, tahun pajak yang dimaksud adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali kalau perusahaan atau wajib pajak itu menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Nah, ini berdasarkan KUP Nomor 28 Tahun 2007. Kalau misalnya ada kekurangan pajak, misalnya tahun lalu kita melakukan pembayaran, kemudian terjadi kekurangan pajak, maka kita harus membayar dulu kurang bayarnya itu, kemudian baru kita bisa melaporkan di SPT PPh Badan. Jadi batas waktunya 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. Kemudian cara mengisi SPT. SPT itu bisa diisi secara online maupun semi-online dan offline. Nah, kalau menggunakan sekarang ini pemerintah sudah membuat suatu aplikasi-aplikasi yang dapat memudahkan kita untuk melakukan pembayaran maupun pelaporan pajak. Salah satunya e-form. E-form ini adalah aplikasi yang disediakan oleh DJP Online atau Dirjen Pajak Online. Di sana kita bisa mengakses. Jadi e-form ini merupakan formulir SPT yang secara elektronik. Jadi ini formulir semacam PDF yang dapat diunduh dari DJP Online, kemudian kita isi secara offline.
baru setelah lengkap kita buka lagi aplikasi DJP online-nya di e-filing, baru kita laporkan. Berarti SPT PPh Badan bisa kita buat menggunakan e-form. Jadi ini maksudnya dia semi offline ya. Jadi kita online dulu, masuk ke DJP online, kemudian kita pilih e-form, kemudian kita unduh dulu formulirnya dalam bentuk PDF, kemudian setelah terunduh baru kita isi secara offline. Nah, setelah semua data lengkap, perhitungan lengkap, persyaratan yang dibutuhkan sudah lengkap, baru kita unggah lagi atau submit formulirnya di DJP online. Seperti itu. Kemudian ada e-filing, SPT menggunakan e-filing, kalau ini dia sepenuhnya online. Jadi penyampaian surat pemberitahuannya dilakukan dengan sistem daring atau real time. Jadi pada saat kita masuk ke situs ini DJP online, kita pilih e-filing, di sana kita isi langsung. Jadi kapan kita masuk ke situs ini kita harus melengkapi semua data. Nah, kalau e-filing ini sifatnya real time. Tidak boleh kita tunda. Jadi kalau misalnya kita skip atau kita ada kesalahan, data belum lengkap, itu kita tidak bisa melanjutkan. Jadi kita keluar lagi dari alamat situs ini, kemudian besok kita kembali mengisi data dari awal. Nah, itu tidak efektif. Karena ini sifatnya real time, tidak bisa diulangi, dan bisa menimbulkan error dalam jaringan. Nah, jadi karena ini sifatnya online real time, maka muncullah berbagai aplikasi yang semi online seperti e-form dan juga yang offline seperti ESPT. Nah, kalau ESPT ini berupa aplikasi yang harus diinstal di PC atau di laptop kita. Bedanya dengan e-form, kalau e-form itu kan kita cuma mengambil formulir dari DJP online, kemudian kita isi secara offline. Kalau SPT ini kita install dulu di PC kita atau di laptop kita. Setelah diinstal, baru kita mengisi data secara offline. Nanti datanya itu berupa file CSV yang kemudian sama kita upload juga di DJP online pada saat kita mau melaporkan pajak kita itu. Jadi tiga jenis cara pengisian ini bisa dilakukan. Jadi awalnya hanya berupa e-filing, kemudian karena e-filing dirasa cukup menyulitkan karena dia sifatnya kan real time. Apalagi kita mau melaporkan pajak PPh Badan, itu datanya banyak sekali yang harus diisi. Mulai dari laporan keuangan, data perusahaan, kemudian jenis-jenis PPh yang harus dibayarkan, itu banyak sekali. Kalau berbeda dengan SPT, PPh wajib pajak orang pribadi, itu datanya tidak terlalu banyak. Jadi itu bisa real time. Jadi kalau misalnya PPh Badan, karena datanya lumayan banyak, dan apabila diisi atau dibuka atau diakses oleh banyak perusahaan, itu bisa saja menyulitkan dalam pengisian, karena bisa terjadi gangguan koneksi, kemudian terlalu banyak data yang harus diupload, itu bisa terjadi error dalam jaringan. Makanya muncullah e-form dan ESPT. Jadi, dua jenis aplikasi yang bisa diisi secara offline, kemudian nanti setelah diisi bisa diunggah kembali secara online. Itu. Kemudian, nah di sini saya jelaskan lagi perbedaan e-form, e-filing, dan ESPT. Nah, kalau e-form pengisiannya itu semi online. Semi online maksudnya kita online dulu, kita unduh formulirnya, baru kita isi formulirnya, lengkapi, kemudian kita upload lagi hasilnya. Sedangkan kalau e-filing itu sepenuhnya online. Jadi pada saat mengisi, melaporkan, itu semuanya online. Jadi butuh jaringan yang sangat kuat dan sifatnya real time. Jadi kalau ada kesalahan kita tidak bisa mengulang atau melanjutkan, kita harus mengulang dari awal. Kemudian kalau ESPT itu sifatnya full offline. Jadi dia berupa aplikasi yang kita bisa buka kapan saja tanpa harus memerlukan koneksi internet. Jadi koneksi di internet itu diperlukan pada saat kita mengupload saja. Kemudian waktu pengisian, kalau e-form itu kapan saja dan tidak perlu koneksi internet. Kalau e-filing itu langsung dia dan memerlukan koneksi internet. Jadi kalau e-filing kita buka sekarang aplikasinya ya kita harus isi sekarang. Kemudian SPT juga
Jadi dia tidak perlu koneksi internet. Kalau bentuk SPT, nah kalau e-form bentuk SPT-nya itu berekstensi XFDL formnya. Jadi ada form viewer. Kemudian kalau e-filing, jadi kita ngisi formnya itu langsung di DJP online. Nah kalau e-form itu PDF, kalau e-filing itu formulirnya kita isi langsung secara online. Nah kalau form SPT berekstensi CFC itu di ESPT. Kemudian output yang dihasilkan, kalau e-form itu bisa dicetak, kalau e-filing itu tidak bisa cetak. Tapi kita langsung send. Setelah mengisi kita langsung send, kita kirim. Kemudian kalau ESPT dia bisa dicetak, karena sifatnya offline. Petunjuk pengisian, karena e-form dan ESPT ini offline, jadi nggak ada petunjuk pengisiannya. Sedangkan e-filing karena dia online, setiap kita mengisi itu ada petunjuknya atau pedomannya. Kemudian aplikasi tambahan, kalau e-form itu perlu aplikasi form viewers, jadi untuk menampilkan formulirnya. Kalau e-filing karena dia langsung pengisiannya, itu tidak ada aplikasi tambahan. Kalau ESPT ya kita perlu aplikasi ESPT yang harus kita install dulu pada saat mau mengisi SPT. Itu. Nah, terkait tugas yang kemarin, ada 2 video yang saya berikan kepada anak-anak untuk dibahas. Jadi video yang pertama itu tentang pelaporan SPT PPh Badan untuk UMKM. Kemudian yang video kedua itu pelaporan SPT PPh Badan untuk PPh non-final. Jadi kalau video pertama itu dia pakai e-form. Kemudian yang kedua itu pakai ESPT. Jadi kalau e-form sama ESPT, dia kalau e-form tuh semi online, kalau ESPT itu offline. Tapi intinya keduanya sama. Jadi pada saat pengisian sama-sama kita harus menyiapkan dulu identitas perusahaan dan berjenis-jenis laporan keuangan yang harus dilampirkan yang datanya akan dimasukkan ke dalam SPT. Jadi itu sama-sama perlu persiapan. Kemudian pengisiannya juga sama-sama kita lakukan secara offline. Kemudian yang ketiga, pelaporannya itu kita lakukan dengan setelah datanya lengkap, data terisi semua, pelaporannya kita lakukan dengan cara mengunggah data yang sudah dilengkapi. Ya, jadi sama-sama kita pada saat pelaporan itu sama-sama mengakses DJP online, kemudian kita upload di sana. Itu. Jadi itu tadi sedikit penjelasan atau pembahasan tentang SPT PPh Badan formulir 1771. Semoga bermanfaat. Jadi anak-anak silakan untuk lebih memahami bisa baca-baca lagi informasi yang saya berikan di blog saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menambah pemahaman dan menambah wawasan tentang SPT. Tetap semangat belajar meskipun harus belajar di rumah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.